Rahasia untuk bikin lawan bicara kita nggak sabar pengen ketemu sama kita lagi. Hai teman-teman, selamat datang di Mentor Public Speaking ya, versi video long, dan kita akan bagi pembahasan ini ke dalam 14 bab. Jadi di bab yang pertama gue mau bahas kenapa ini berharga banget. Kemudian kita akan juga masuk ke dalam bab kedua yang ngomongin soal scamming dan komunikasi. Yang ketiga adalah strukturisasi lawan bicara. Keempat, kita ngomongin soal pembentukan hipotesa dalam komunikasi. Yang kelima, fundamental dan pentingnya memahami orang lain. Yang keenam, macam-macam orang yang nggak cocok. Dan kalau misalnya kita nggak cocok sama dia, mungkin harus dipaksakan juga sih kalau memang kita ada kepentingan yang lain ya. Yang ketujuh adalah membuat topeng dalam komunikasi. Membuat topeng, menarik nggak? Terus yang kedelapan, konsep amigdala yang membuat lawan bicara kita bisa suka sama kita ya. Jadi lu pengen disukain sama lawan bicara, pahami konsep amigdala. Bab 9, kita akan ngomongin pertemuan pertama dan gimana cara menganalisa cocok dan nggak cocok terhadap lawan bicara kita. Lalu bab 10, kita akan membahas tentang gimana kalau sebenarnya nggak cocok. Trik-trik apa yang harus lu lakuin dan cara memanipulasi otak kita supaya kita bisa mengkondisikan sesuai dengan apa yang lawan bicara kita inginkan. Yang ke-11 adalah trik membuat orang lain suka sama kita. Yang ke-12 adalah scanning ya. Cara scanning adalah dengan 80% bertanya, 20% ngomong, dan kita akan bahas tentang contoh-contoh pertanyaan yang bisa lu praktekin untuk membuat lawan bicaranya tertarik sama lu ya. Yang ke-13 adalah pre-question ya, gimana caranya memancing lawan bicara kita untuk ngomong lebih panjang. Dan yang ke-14, bab 14, closing dengan memorable yang impactful. Oke? Jadi kalau lu pengen tahu lebih lanjut, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Dan kalau lu suka dengan topik-topik seperti ini tentang komunikasi, public speaking, presentasi, jualan ya, tentang content creation yang menggunakan kemampuan public speaking kita untuk jualan secara online, ya this is really good ya, channel yang cocok banget untuk kita bisa mengembangkan keterampilan tersebut. Langsung ya subscribe dan kita mulai pembahasan yang pertama. Sekarang kita masuk ke bab yang pertama ya, kenapa ini berharga banget. Jadi nggak tahu, lu punya pengalaman nggak sih kalau kita pernah ngobrol sama seseorang, terus kayaknya nggak sabar tuh pengen ketemu dia lagi, terus pengen berjumpa lagi gitu kan ya, terus kerasnya kayak kepengen ngobrol lebih lama, membangun hubungan lebih jangka panjang, pengen menjadikan dia sebagai seorang best friend forever gitu ya, BFF gitu kan. Oke? Nah, kalau memang pernah merasa demikian, artinya lu sudah terhipnotis sama dia. Nah sekarang lu kepengen menjadi sosok tersebut yang mana diidam-idamkan, dicari-cari banyak orang. Dan tentunya kalau misalnya kita bisa memenuhi kriteria tersebut, maka rezeki kita, networking kita akan jauh lebih lancar dan pada akhirnya pintu masuk duit ya. Kalau gua sih arananya kan lebih ke uang ya. Oke, wealth gitu ya, sama relationship akan lebih asik sih gitu ke depannya. So, di bab yang pertama ini kita akan bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pentingnya koneksi yang kuat dalam komunikasi. Kemudian bagaimana membuat lawan bicara merasa nyaman dan terhubung secara emosional. Yang ketiga adalah contoh dari situasi sehari-hari. Gua akan kasih contoh sepintas gimana kita bisa ngobrol dengan teman baru, rekan kerja, dan bahkan di acara networking. Nah, kalau ngomongin pentingnya koneksi kuat dalam komunikasi, ya itu sudah pasti harus dilakukan ya, dan harus terwujud supaya kita dapat chemistry dan pada akhirnya lawan bicara merasa nyambung sama kita, kita pun merasa nyambung sama lawan bicara, kita bisa menikmati enjoyable moment yang membuat kita bisa asik ngobrol dan pada akhirnya punya teman sejati gitu sih. Jadi penting banget mempunyai koneksi yang kuat, dan ketika koneksi yang kuat ini terbangun dengan baik, dengan cara ngobrol ya, ada kecocokan, ngobrolnya panjang, maka emosional pun akan terkoneksi dan di sini terjadilah proses yang namanya relationship yang bagus banget. Nah, kalau misalnya lu nggak kebayang ya seperti apa sih yang disebut best friend forever gitu ya, atau misalnya seperti apa sih yang disebut dengan cinta pada pandangan pertama gitu kan ya. Contohnya kayak begini teman-teman ya, kalau misalnya lu baru ngobrol sama seorang cewek ya, terus orang ini ramah banget, terus kalian bisa menghabiskan waktu mungkin nggak cuman 5 menit tapi bisa sampai 30 menit, nggak berasa sejam, kurang nih 2 jam. Nah, dari situ, lo akan merasa, ini orang kayaknya asik ya buat diajak ngobrol ya. Ini kayaknya jodoh gue banget. Nah, kalau seperti hal tersebut terwujud di dalam obrolan kita, pergaulan kita, itu yang disebut dengan terciptanya emosional yang kuat. Nah, harapannya, antara lu sama dia, ini bisa terjalin hubungan lebih jangka panjang dan pada akhirnya itulah yang disebut dengan proses pertemanan dan persahabatan. Oke, kita lanjut ke bab yang kedua. Salah satu yang harus kita ketahui ya, untuk bisa membuat hubungan ini bisa jangka panjang, bisa menciptakan persahabatan, kita nggak boleh bohong ya. Bohong
dalam arti di sini memanipulasi data. Oke, nah jadi kalau tipu-tipu, lu pura-pura ngefake itu maksudnya pura-pura ya. Jadi kayak lu pasang topeng gitu ya. Itu sih sometimes memang wajib kita lakuin demi menjaga perasaan lawan bicara kita. Contohnya, lu adalah orang yang belak-belakan. Lu kalau nggak suka ngomong nggak suka, ya. Lu tipikal ngomongnya kasar. Tapi lawan bicara lu ini adalah tipikal ngomong yang halus. Basically mungkin lu merasa cocok sama dia, tapi dengan karakter lu yang seperti itu, ngomongnya suka kasar, dimana lu juga punya kepentingan sama beliau, gara-gara lu ngomongnya kasar, akhirnya persahabatan nggak jadi terjalin nih dalam waktu jangka panjang. Nah, kalau halnya seperti itu bisa terjadi, maka lu bakal kehilangan kesempatan atau peluang untuk bersahabat dengan dia. Padahal lu punya kepentingan lebih besar di balik persahabatan tersebut. Jadi, lu harus punya yang namanya muka dua. Ya, benar. Ini gua harus jujur. Di sini muka dua di sini bukannya artinya lu berbohong sama diri sendiri, tapi lu kayak menyesuaikan lu punya karakter dengan lawan bicara kita. Gimana juga yang namanya ngobrol, bersahabat, itu pasti terjadi karena adanya kecocokan, adanya kesamaan, ya. Poinnya kecocokan sama kesamaan. Kalau dua hal ini nggak ada dalam momen tersebut, maka akan jadi sulit untuk kalian bisa bersahabat dalam waktu jangka panjang. Jadi mau ngomong kita harus muka dua. Apalagi di awal-awal ya, kita masih cari-cari penyesuaian gitu kan ya, cari-cari chemistry nih, mana yang cocok nih. Nah, setelahnya kalau misalnya kita ketemu cocoknya apa, misalnya ngomonginnya adalah anime, ngomonginnya seputar perwibuan nih. Setelahnya lu mau munculin karakter diri sendiri, silakan. Ya, boleh. Lu jadi ngomong kasar, boleh aja. Tapi kan sudah ketemu cocoknya. Tapi kalau di awal-awal langsung dihajar dengan ngomong kasar, terus ngomong dengan belak-belakan, takutnya dia langsung memprotek dirinya sendiri, langsung terjadi yang namanya blocking, dan akhirnya persahabatan gak bakal terjadi ya. Terus yang kedua, ya, lu juga butuh yang namanya mengenali kebohongan kecil atau ketidakjujuran dalam interaksi. Kita nggak tahu apakah orang ini bakal berbohong apa enggak. Ya, kita bisa analisa lah ya, atau scanning dari handphonenya, wallpapernya, atau mungkin dari tasnya, di mana itu menandakan dia tuh punya interest di bidang apa. Misalnya di wallpapernya ada Lisa Blackpink, terus kita tanya nih, lu suka Lisa Blackpink ya? Oh nggak suka. Tapi wallpapernya masang, oh ini bohong. Oke. Tapi kita bisa angkat-angkat topik tersebut dalam pembicaraan untuk mendekatkan diri kita sama dia. Oke, silakan lu coba lempar lah. Topik Lisa Blackpink itu ya 2-3 topik lah. Atau angkat 2-3 topik tentang K-popers, atau mungkin tentang lagu-lagunya, ya. Angkat, ternyata dia masih nggak suka juga, mungkin beneran nggak suka. Itu mungkin handphone adiknya kali ya, yang dia pinjem atau kebawa aja. Oke, nah makanya kadang-kadang mereka itu berbohong karena nggak kepengen jati dirinya tuh diketahui sama orang asing. Ya, takutnya ada penyalahgunaan data, takut merasa dimanfaatkan, makanya dia berbohong terlebih dahulu. Ya, tujuannya untuk melindungi diri ya, self defense. Kalau kita pengen membuat dia jujur sama dirinya sendiri, maka kita memerlukan namanya waktu. Oke, lu perlu ngobrol lebih panjang, lu perlu ngobrol lebih intens, terus lu juga harus buka diri lu juga ya, jadi jangan bohong. Dengan lu memberikan hal-hal tersebut, lu memberikan kepercayaan, lo bisa menimbulkan yang namanya gaining trust, ya, trustnya bisa naik, dan pada akhirnya dia juga berani untuk membuka dirinya, ya. So, pada akhirnya di poin nomor 3, untuk bab 2 ini, lo harus pastikan, ini adalah hal yang nggak bisa dibohongi sih, namanya adalah body language untuk tertarik sama lawan bicara kita, ya, itu poin penting. Jadi lo harus tertarik sama lawan bicara untuk make sure energi ini menular, ya. Jadi kalau lo nggak tertarik, lo akan muncul body language kayak muka bosen, atau mungkin mukanya kayak madesu gitu ya, kayak lemes ya, malas ketawa, malas senyum, dan ini bakal ngaruh, energinya bakal menular sama lawan bicara kita, yang pada akhirnya pembicaraan kalian nggak bakal lama. Boro-boro mau bersahabat ya dalam jangka waktu panjang, ngobrol aja cuman 1 menit udah-udahan gitu. Oke, kita lanjut ke bab 3. Di bab yang ketiga ini kita akan membahas tentang strukturisasi lawan bicara. Ya, apaan tuh? Ya, jadi begini teman-teman. Kita kan pengen memahami orang lain ya, tapi kalau kita alurnya nggak pas, maka kita akan jadi lompat-lompat ngomongnya kesana kemari, dan akhirnya orang jadi bingung ngikutin kita. Pada akhirnya kita jadi sibuk sendiri, ngomong sendiri, yang ada bukannya kita dengerin dia, tapi dia dengerin kita ya.
Jadi pembicaraan nggak bakal lama, nggak boringin, nggak bosenin. Entah lu yang kasihkan ngomong, entah dia yang kabur duluan, entah dia juga yang kasihkan ngomong, dan pada akhirnya ya sudah pembicaraan nggak jelas gitu ya. Persahabatan nggak bakal terjadi. Boro-boro kita punya goals, pengen lawan bicara pengen ketemu kita lagi, bakal terwujud, ya yang ada malah ngomong cuma sebentar. Maka kita harus mengenal yang namanya strukturisasi lawan bicara. Kalau teman-teman datang langsung menanyakan kehidupan pribadi, itu terasa kurang pas ya, karena lu mau apa nih nanya gue, lu mau pajak ya lagi pajak ya, atau misalnya rumah lu di mana, pagar lu warna apa, mobil lu udah berapa ya, mobil lu pakainya apa, kenapa nih mau maling ya, nanya begitu. Oke, jadi jangan nanya-nanya yang kayak begitu ya. Jadi terkesan kayak pertanyaan-pertanyaan yang berinterogasi, yang membuat orangnya merasa jadi curiga, ini apa ada niat tersembunyi ya di balik pertanyaan-pertanyaan ini ya gitu. So, lo harus tahu gimana caranya menilai dan memahami pola pikir lawan bicara. Itu goals utamanya, bukannya data-data yang perlu lo tahu, tapi memahami pola pikiran dulu. Kemudian bagaimana caranya untuk kita bisa mendengarkan lebih cermat agar bisa menyesuaikan pola komunikasi. Oke? Ngomongin hal ini, kita akan get deeper di bab yang keempat. Yang mana bab keempat adalah memahami tentang pembentukan hipotesa dalam komunikasi. Jadi di bab yang keempat ini adalah sebelum mulai ngobrol, ada bagusnya lu punya hipotesa terlebih dahulu ya. Jadi untuk bisa memunculkan yang namanya hipotesa, kita akan bagi ke dalam dua bagian. Bagaimana membentuk hipotesis tentang karakter lawan bicara hanya dari observasi awal, kemudian contoh nyata tentang membaca perilaku berdasarkan situasi dan konteks. Ini langsung pengalaman gue pribadi, gimana cara gue mempraktekkan hal tersebut. Nah, ngomongin hal ini, oke? Jadi untuk memahami karakter lawan bicara, lu lihatlah, coba gaya pakaiannya gimana, ekspresi mukanya gimana, apakah dia kenceng, apakah dia serius ya, apakah dia orangnya belak-belakan. Nah, lo bisa melihat dulu cara dia berperilaku sama orang lain. Dengan kita melihat sampling terlebih dahulu ya, dia ngomong sama orang lain gimana, ya, gaya pakaiannya gimana, apakah semuanya berhubungan gitu ya. Kita langsung bisa nebak karakternya gimana, oke? Mungkin ketika dia ngobrol sama orang lain ada muncul kata-kata kasar. Oh, ternyata gini orangnya. Berarti bolehlah gue nyelip-nyelipin dikit nih kata-kata gue lu. Kata-kata anjir. Boleh lah ya. Ya udah selipin aja, ternyata begitu. Kita observasi terlebih dahulu. Nah, kita bisa memulai pembicaraan itu dengan small talk ya. Small talk di sini, ingat seperti yang tadi gue bilang di bab sebelumnya, jangan langsung ke kehidupan pribadi, tapi kita bisa memulai dari pembicaraan yang ringan terlebih dahulu. Contoh topiknya adalah lo bisa nanya, wih bapak kesini ada tujuan apa nih, ada goals apa nih yang pengen dicapai gitu ya. Kesini sama siapa pak? Oh sendiri. Oh kelihatannya bapak suka ini ya pak ya, suka ikutan komunitas seperti ini ya pak ya. Kenapa pak? Gitu. Jadi kita bisa memulai dengan situasi yang terjadi di tempat itu seperti apa untuk diangkat sebagai topik untuk kita memulai pembicaraan sama beliau. Oke? Langsung masuk ke benda-bendanya. Pak, saya lihat Bapak suka ini ya Pak ya? Suka, kelihatannya suka film Aladdin ya Pak ya? Gue kepikiran Aladdin ya? Ya, Bapak suka Aladdin ya? Karena saya lihat Bapak pakai topi patch-nya mirip Aladdin. Boleh ya? Bukan bercanda. Boleh aja, ternyata kalau dia tersinggung, cepat buru-buru ganti topiknya. Oke, mungkin jamnya kita angkat ya. Oh Pak, hobi Rolex ya Pak? Pak, hobi Guess ya Pak ya? Bapak kayaknya hobi olahraga ya? Oh soalnya jamnya pakai smart gear nih. Kelihatannya Bapak hobi olahraga nih. Suka lari Pak? Nah kita angkat lagi topik seperti itu ya. Topik-topik yang ringan-ringan sebelum kita masuk ke dalam yang pribadi atau mungkin yang berkaitan sama kepentingan kita. Oke? Kita masuk ke bab yang kelima. Ngomongin fundamental pentingnya memahami orang lain. Ngomongin bab yang kelima, nggak mungkin ya, gue merasa ya, pastinya di lingkungan masyarakat, di sekitar kita, nggak akan ada yang cocok sama kita 100%. Lo setuju nggak? Ya, kalau gue setuju ya. Jadi kita mau berhubungan sama siapapun, even sahabat kita sendiri, nggak mungkin karakternya sama dengan kita 100%. Jadi pasti ada yang nggak cocoknya, ada cocoknya ya. Kalau bersahabat mungkin kalian cocoknya lebih banyak daripada yang enggaknya. Kalau sama yang tidak bersahabat, mungkin lu gak cocoknya lebih banyak daripada yang cocoknya, atau mungkin gak cocok sama sekali nih dari segi mindset, hobi, whatever lah ya. Tapi pasti gue merasa ada sifat-sifat basic yang pastinya kita bisa cocok sama semua orang. Contohnya, kalau lu suka senyum, pasti akan lebih gampang disukai sama semua orang. Lu memulai duluan,
lu pasti akan langsung bisa disukai sama orang. Jadi kecocokannya akan lebih tinggi ya, dimana ketika lu mau mulai duluan, senyum duluan, karena semua orang itu suka dengan orang tersenyum. Nah, dengan memberikan senyuman yang bagus, ya senyum Pepsodent, ya membuat orang langsung welcome untuk terbuka in open relationship, untuk membuka hubungan lebih lanjut. Nah, kalau lu pengen memahami orang lain, lu harus make sure orang ini memiliki keterbukaan, ya. Jadi harus open heart, open mind, dan untuk menimbulkan hal tersebut, lu harus membuka diri lu terlebih dahulu. Dengan misalnya lu cerita, lu buka data pribadi, lu kasih senyuman, lu buka senyuman dengan Pepsodent, kelihatan gigi ya, dan lu memulai duluan. Oke? Untuk bisa memahami orang lain, lu juga harus paham nih bahwa kita ini pasti punya sisi keras kepala ya, dimana kita sudah punya pengalaman hidup, kita punya ilmu pengetahuan, dan ini bisa membuat keras kepala terjadi. Kalau lu melawan orang yang keras kepala dan lu nya juga keras kepala, maka kalian akan ribut, atau mungkin di ranah sana akan terjadi yang namanya gesekan, dan akhirnya kalian nggak jadi bersahabat. Penting banget untuk kita memiliki hati yang besar untuk membuka diri kita sendiri, dan pada akhirnya kita bisa menerima pendapat orang lain, kita mengerti sudut pandang dia, dan di sini lu harus belajar yang namanya adaptasi. Even lu nggak setuju ya, lu boleh kasih pandangan kenapa nggak setuju, tapi jangan berusaha mengubah pandangan tersebut. Nanti yang ada malah ribut ya. Jadi lu tetap kasih pandangan boleh, namanya juga ngobrol ya. Ada setuju nggak setuju itu wajar banget. Cuman yang nggak boleh itu adalah memaksakan kehendak ya. Pada akhirnya kalian bisa jadi bermusuhan, berselisih, mungkin parahnya sampai konflik yang berujung sama baku hantam. Waduh, serem banget. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang keenam, macam-macam orang yang nggak cocok. Kalau ternyata kita ketemu sama orang yang nggak cocok sama kita, tapi kita merasa punya kepentingan sama dia, mau nggak mau, iya kita harus berbuka dua. Iya dong, ya. Kalau nggak buka dua, nanti lu akan bingung nih, gimana caranya bisa ngobrol lebih lanjut ya. Jadi kadang-kadang yang namanya nggak cocok itu bisa karena gaya komunikasinya, ya. Lu orangnya halus, hatinya sangat rapuh, ya, fragile. Nggak dengar kata-kata kasar dikit, lu akan merasa, aduh, ngerenyut gitu hatinya ya. Ketemu orang yang orangnya belak-belakan, suka ngehina ya, suka ngerosting, bercandanya kasar, dark jokes, whatever lah. Nah, lu akan sakit hati, tapi kalau lu nggak dealing bisa sama dia, lu akan kehilangan omset lah ibaratnya gitu ya. Ya mau nggak mau, kita kan harus ngikutin. Kadang-kadang ada juga misalnya lu nggak cocok sama latar belakang budayanya, hingga nilai-nilai personalnya, oke? So, gimana cara ngadapin orang-orang yang nggak cocok seperti ini? Nggak gampang ya, karena lu harus memanipulasi diri. Tapi mau nggak mau, lu harus belajar di part sini, oke? Lu hargai aja pendapatnya. Coba tanyakan pengalaman pribadinya, kenapa dia seperti itu. Coba gini ya, di setiap background, entah gaya komunikasi, latar belakang, atau everything lah, segala tentang dia, kalau kita melihatnya negatif, pasti di balik negatif itu ada sisi positifnya, ya. Di sini kreativitas harus bermain. Coba lu cari sisi positif dari sifat orang tersebut yang membuat sifatnya seperti itu ya. Jadi misalnya orang belak-belakan, ya, ngomong kasar. Pak, Bapak nih orangnya ekspresif ya. Saya suka Pak dengan orang yang ekspresif Pak. Jadi ngomongnya di depan, nggak ngomong di belakang. Nah, itu kan sisi positif dari orang belak-belakan gitu ya. Dimana, omongannya sakit hati ini kalau versi negatifnya gitu, oke? Backgroundnya adalah orang Batak, ngomongnya kenceng. Kita negatifnya udah gampang, udah pasti, ngomongnya kenceng, terus berisik, kasar, nggak mau kalah. Nah, coba dari sisi positif dari karakter tersebut, nggak mau kalah artinya, berprinsip, ya, suaranya kenceng, berarti kedengeran, ya jelas gitu. Kemudian orangnya belak-belakan, berarti tegas, ya itu sisi positifnya. Nah, lu angkat topik itu dan set up di kepala lu itu, instalasi di kepala lu itu, ternyata karakternya seperti itu ya. Nah, lu angkat topik ini ke dalam pembicaraan kalian di momen tersebut. Silahkan dipraktekkan, dan sekarang kita akan masuk ke dalam nomor 7. Sekarang ngomongin memasang topeng. Oke, gua akan memberikan tips simple untuk lo bisa memasang topeng. Topeng itu adalah sebuah effort yang cukup sulit ya. Gua berani bilang itu cukup sulit. Karena pengalaman gue pribadi, memasang topeng untuk orang yang gue nggak suka, itu actingnya, harus ngusahain banget sih. Tapi mau nggak mau kita harus memasang topeng demi pergaulan dan networking lebih lancar, dan supaya pintu rezeki mudah kebuka. Maka topeng di sini
lu harus pakai dan lu harus bisa menguasai Mastery of Topeng. Widih. Gimana caranya Mastery of Topeng? Tips simple ya. Lu harus punya mood yang happy. Dan kalau lu punya mood yang happy, itu akan dijadikan sebagai resources, sebagai sumber tenaga untuk lu bisa memberikan energi yang luar biasa sama orang baru ya. Jadi kalau kita nggak pakai topeng dan energi lu kagak ada untuk memakai topeng tersebut, maka ada bagusnya lu menghindar dulu deh. Lu harus bikin mood lu dulu bagus ya. Dengan begitu lu bisa memberikan effort yang lebih. Dan salah satu hal yang bisa membuat lu punya tenaga ya, boostingan sesaat atau seketika untuk membuat mood lu happy, kita bisa memakai teknik anchoring. Apa itu anchoring? Anchoring adalah memanggil memori yang bikin lu happy. Misalnya kalau gue punya momen itu di situ ada dibeliin PS4 sama si bokap gitu kan. Gue happy banget, gue merasakan nikmatnya main PS4 dan gue bahagia, dan gue pakai momen tersebut untuk meningkatin mood boostingnya gue. Atau gue juga bisa pakai musik-musik yang meningkatkan mood ya sebelum ketemu orang, atau gue juga bisa memanipulasi my body language. Kalau orang happy tuh gimana? Bisa ketawa, atau misalnya dia tengadah ke atas gitu ya. Nah, dengan kita melakukan hack-hack seperti ini membantu buat kita terboosting dengan lebih cepat ya. Fake it till you make it akan membuat kita bisa memanipulasi energi, dan pada akhirnya kita jadi beneran happy beneran. Baru di situ lu ketemu orang, ngobrolin duluan, dan usahakan dengan maksimal. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang ke-8 ya, di mana kita akan bahas tentang konsep amigdala. Gimana cara membuat lawan bicara kita suka sama kita. Amigdala adalah sebuah respon dari manusia yang mana ini banyak dimiliki, enggak sih, sampai sekarang juga kita masih miliki ya. Cuma kayaknya kontribusinya lebih besar ketika manusia ini masih di zaman purba, di mana dia menghadapi ancaman, dia akan merespon dengan 3 hal. Yang pertama adalah fight, flight, atau freeze. Dia akan berkelahi ya, melawan, atau mungkin dia diem, tunggu dimakan aja sama mangsa, atau mungkin dia akan kabur. Oke? Nah, respon ini akan muncul sama kita kalau kita menghadapi ancaman. Nah, konteksnya di sini adalah lu menghadapi lawan bicara yang nggak suka sama lu, atau mungkin kitanya nggak suka sama lawan bicara kita. Oke? Dan pada akhirnya kita harus memanipulasi diri kita. Tadi gue udah ajarin ya, kenapa gue menerangkan atau menambahkan bahan ini di konten ini, karena kita harus ngerti cara kerja otak kita supaya amigdala ini bisa terminimalisir. Dan pada akhirnya kita bisa mengeluarkan happiness kita untuk ngobrol sama orang lain, dan orang lain jadi suka sama kita. Oke, jangan sampai si amigdala yang muncul ya. Bab 9, apa yang harus lo lakuin untuk bisa memberikan kecocokan sama lawan bicara? This is you need to do ya, awal-awal ya. First impression matters. Gimana tahu cocok sama enggaknya? Otak kita itu menganalisa langsung ke sisi negatif, itu sudah wajar banget. Ini adalah teori basic psikologi, di mana diri kita itu dirancang untuk nggak menderita dan mencari kenikmatan. Ya, nah untuk nggak menderita, makanya kita akan lebih gampang ingat sama hal-hal yang sifatnya negatif, hal-hal yang sifatnya traumatik ya, supaya kita nggak mengalami hal demikian. Dan itu menjadi mental block kita di masa depan atau mungkin masa sekarang nih, yang membuat kita jadi kesulitan untuk melakukan sesuatu. Oke? Karena kita tahu prinsip yang seperti ini, jadi harapan gua, lu langsung manipulasi otak lu ya, untuk mencari kecocokan dari seseorang, ya. Lu bisa analisa awal-awal nih, jadi jangan langsung lihat negatifnya. Ini orang begini, ini orang begitu. Jangan begitu ya. Nanti nggak bisa bergaul. Maka yang harus lo lakuin adalah cari cocoknya belah mana. Ini orang cocoknya sama gue apa ya? Evenly dia ngomongnya belak-belakan, lu ngomongnya super halus. Nih orang ngomongnya berisik, lu ngomongnya hampir nggak ngomong mungkin. Dia pendiam ya. Tapi coba cari sisi cocoknya belah mana ya. Mungkin stylenya cocok ya, senyumannya sama-sama punya talent di muka gitu ya, atau mungkin sama-sama memakai baju warna hitam gitu ya, atau sama-sama hobi apa gitu, karena lu lihat wallpapernya dia hobi otomotif, lu hobi otomotif, oke, kalian cocok ya, fix nih, bestie nih, wah karena sama-sama cocok otomotif. Nah kan kita bisa melihat hal-hal yang lain ya, ketimbang kita langsung menilai negatif. Kalau kita berusaha mencari sisi positif, otak kita akan langsung mengarahkan ke sisi positif. Tapi kalau kita cari sisi negatif, maka kita langsung terdiagnosa negatifnya belah mana, dan itu biasanya jadi default setting di otak kita
untuk melihat hal demikian. Jangan sampai kita kebawa arus, tapi kita harus melawan arus untuk hasil yang lebih happy ya. Sekarang kita akan masuk ke bab yang ke-10. Gimana kalau kita udah maksain, tapi sebenarnya nggak cocok? Jawabannya, ya udah, nggak usah dipaksain. Kita masih punya banyak orang-orang lain ya yang bisa cocok sama kita. Ya beneran, ini gue nggak bohong ya. Jadi pada akhirnya gue sudah memakai trik ini trik itu ya. Ya udah, mungkin di kala itu mood gue lagi nggak oke, orangnya juga mungkin lagi nggak pengen ngobrol, tapi kita maksain, everything lah. Jadi kita bisa ganti momentumnya, kita ganti waktunya, mungkin kita ganti tempatnya. Tapi kita sudah mengusahakan itu semua, masih nggak cocok juga. Ya udah, really ya. Ya udah, nggak usah dipaksain. Tapi this is your choice juga ya. Apakah lu merasa kedepannya, ini jadi pertimbangan by the way, apakah kedepannya lu bakal ada hubungan sama orang ini? Kalau lu merasa akan ada hubungan lagi sama orang ini, ada kepentingan, maka kita harus meningkatkan sebuah skill yang namanya adalah adaptasi. Ya, dengan melakukan adaptasi, lu akan bisa ngikutin alurnya dia kemana, sampai akhirnya kalian jadi akan cocok sampai bestie kalau bisa gitu. Nah, di bab yang ke-11, ada beberapa teknik yang mau gue share, yang biasa suka gue pakai ya, untuk bikin orang suka sama kita. Yang pertama adalah small talk. Ya, lakukan basa-basi. Kita bisa membuka pembicaraan yang ringan, yang nggak usah ribet berat-berat. Gimana ekonomi ke depan? Nggak usah. Panjangan ya. Untuk orang baru ketemu di awal, hai, saya Samuel. Menurut Bapak gimana makroekonomi ke depan? Apaan sih? Ngomong apa sih lu? Ya, tadi gue udah share di awal-awal, Bapak kesini sama siapa? Kenapa Bapak kesini? Pak, udah makan? Nah, itu ringan-ringan lah ya. Ini ceritanya konteksnya lagi di seminar ya. Nah, lo juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik ya. Jadi banyak ngangguk, banyak memberikan komen, banyak memberikan komen-komen kayak begitu ya. Kemudian juga kita harus punya setting mindset, buru-buru cari kesamaan ya, cari kesamaan. Nah, di bab yang ke-12, lu harus ngerti yang namanya teknik scanning. Itu baru bisa terjadi kalau lu melakukan bertanya 80%, ngomong itu 20%. Ngomongnya juga lebih ke komentar, menyambungkan topik yang sedang dibahas. Nah, dengan begini, lu akan lebih cepat menemukan kecocokan sama beliau. Di bab ke-13, kita akan bahas tentang pre-question, di mana gimana caranya memancing orang bicara. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa lu pakai ya untuk memancing lawan bicara supaya ngomongnya lebih panjang. Jadi lu bisa memulai dengan pertanyaan kenapa? Ya, selama orang ditanya dengan kenapa, maka dia akan ngomongnya bisa panjang. Nah, gimana? Nah, dia itu ngomongnya panjang. Lalu juga lu bisa juga ngomong dengan apa yang menyebabkan, apa yang membuat, apa aja faktor. Nah, itu juga hal-hal yang bisa ngomongnya panjang ya. Lo bisa praktekkan ini dan gimana caranya untuk menyambungkan ke pertanyaan yang kenapa, bagaimana, dan apa yang menyebabkan. Lo bisa memulai dengan pertanyaan close question. Close question adalah sebuah pertanyaan yang membuat basa-basi ini lebih masuk sebelum kita ke pertanyaan panjang. Kalau misalnya kita membuka pertanyaan dengan kenapa, bagaimana, baru kenalan nih, orang langsung diharapkan jawabnya panjang, biasanya dia lebih sulit untuk melakukan hal demikian. So, kita buka dengan close question dulu. Hai Pak, kesini sama siapa? Istri. Satu kata ya, satu kata. Kan jadi jawabannya cukup satu kata. Close question itu cukup satu kata. Tapi kalau open question, jawabannya akan lebih panjang, banyak kata ya. Oh, anaknya nggak diajak Pak? Enggak. Bapak sudah makan? Sudah. Tadi makan apa? Nasi goreng. Oke, sudah dapat nih. Ya, 4 pertanyaan close question untuk mendekatkan diri kita ya, membuka topik. Baru nih, lanjut ke kenapa. Kenapa Pak makanan nasi goreng? Kok nggak diambil guramenya? Kok nggak diambil nih sayur-sayurannya? Ya, gitu. Baru dia bisa ngejawab. Oh, soalnya gue lagi ada sakit mah, makanya nggak makan gurame. Karena gue nggak suka sama sayur juga. Karena sayur itu membuat gue makan lebih enak. Jadi, close question untuk mendekatkan diri kita, memancing topik-topik yang membuat dia, mungkin ada yang dia interest gitu ya. Dan baru kita masuk ke dalam open questionnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam closing memorable yang impactful ya. Kalau namanya baru ketemuan pertama, harapannya kita akan ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Setuju ya? Jadi, untuk bisa membuat closing memorable dan impactful, gue menyarankan, lu kalau mau nyelipin, lu punya topik yang lu suka, lu mau ngangkat topik yang lu suka, better itu dikesampingkan terlebih dahulu. Yes, ini saran gue. Ya, saran gue. Kenapa?
Karena kita pengen dia ketemu kita lagi. Karena orang kan cuma mikirin dirinya sendiri ya. Orang cuma punya kepentingan dirinya sendiri. Kalau kita mengutamakan kepentingan dia, ya which is dia kita membuat dia happy untuk ngomong sama kita, maka itulah topik yang kita utamakan, kita angkat supaya dia mau nyari kita lagi gitu. Nanti setelahnya yang kedua, ketiga lu mau ngomongin tentang diri sendiri, hobi lu, silakan ya. Tapi yang pertama sebisa mungkin kita mikirin dia dulu. Ya, kalau dia nggak mau dengerin kita, jangan. Ya udah, kita jangan maksain juga. Tapi kalau dia mau dengerin kita karena dia pengen tahu kita lebih lanjut, itu silakan. Karena dia mengizinkan diri dia untuk tahu tentang kita. Kita baru cerita. Tapi kalau enggak, lu ketemunya orang dominan nih, misalnya nih, aduh, ya udahlah, udah, biarkan dia yang cerita aja. Ya, kita dengerin pendengar sejati, membuat dia happy, dan pada akhirnya dia akan nyari lo lagi. Guys, ya oke, 34 menit topiknya, lumayan ya. Nggak tahu ini bukan 34 menit, mungkin 30 menitan lebih, dan hopefully ini bisa dipraktekin, dan gue banyak membahas topik-topik seperti ini. Sekali lagi, lo suka langsungnya subscribe, dan gue juga punya kelas seputar komunikasi, seputar relationship, seputar public speaking. Kalau lo suka, linknya ada di kolom deskripsi ya, dan I will see you in the next video. Sampai jumpa, selamat praktek, dan salam public speaker Indonesia.